Halo para pendengar semua, berjumpa lagi dengan saya Wayan pada podcast Beli Wayan Sharing. Pada episode ke-11 ini, karena sebelumnya kita sudah membahas seputar permasalahan pada episode-episode sebelumnya. Jadi selama beberapa episode ke depan, kita akan coba dengan topik yang lebih ringan, lebih mudah dicerna, lebih singkat juga, dan pokoknya lebih santai lah ya. Jadi terutama untuk topik-topik yang kiranya menambah wawasan atau bahkan bisa merupakan momentum untuk para pendengar semua memulai sesuatu, menjelajahi lebih detail dan lebih dalam mengeksplor gitu. Jadi kita sebutkan saja contohnya, misalnya kayak tips-tips memulai, misalnya pengen belajar memasak, tips-tips gimana caranya diet, kebiasaan bagus untuk diet yang pasif. Lalu juga untuk mungkin pengen explore YouTube versi Beli Wayan Sharing, nanti akan kita coba bahas selama beberapa topik ke depan. Jadi untuk saat ini episodenya juga menurut saya lumayan ringan. Kita akan membahas tentang hal positif apa yang bisa dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang ya, yang saat ini dapat diterapkan gitu. Jadi masih mirip dengan episode ke-9 sebelumnya tentang bagaimana cara memulai jika kita merasa tertinggal gitu. Memulai pengembangan diri seperti apa sih? Oke, jadi stay tune, kita akan bahas selama beberapa waktu ke depan untuk detail-detailnya. Oke, seperti biasa, jika yang tak ingin berlama-lama, singkat cerita apa yang harus dilakukan adalah rubah mindset Anda terhadap lingkungan sekitar Anda. Latihlah fisik Anda supaya Anda lebih capable dan lebih happy. Dan juga paling penting adalah coba untuk lebih sering melayani orang lain sebelum kau dilayani orang lain. Itu dia tips singkatnya tanpa berlama-lama. So, demikian untuk podcast ke-11 ini. Enggak lah, kalau yang mau tetap stay boleh. Kita akan bahas satu persatu dari mulai yang pertama. Yang pertama adalah jangka pendek, dan yang kedua adalah secara jangka panjang. Seperti yang tadi saya mention, topiknya masih mirip dengan episode yang ke-9 tentang bagaimana sih kita memulai sesuatu jika kita merasa tertinggal, atau ya bagaimana kita memulai pengembangan diri kita lah gitu ya. Jadi kita detailnya akan membahas apa sih yang bisa kita lakukan biar lebih positif secara jangka pendek yang saat ini bisa kita lakukan, dan jangka panjangnya setelah bola saljunya bergulir gitu ya, makin besar, itu dampak jangka panjang yang berdampak jangka panjang tuh apa contoh-contohnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, secara jangka pendek yang saat ini bisa dilakukan, tak lain tak bukan adalah lebih banyaklah tersenyum. Atau minimal tidak cemberut gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa lebih easy going gitu. Nah, bukan maksudnya gimana, tapi tersenyum atau lebih easy going tuh kan menimbulkan kesan ramah ya terhadap orang lain. Jadi bisa dibilang kita lebih membuka diri kita, nggak lebih menutup diri, nggak melindungi terus gitu. Ya cuman kalau ada hal yang membuat kita susah tersenyum, nah berarti itu ada akar permasalahan yang harus lebih diselidiki lebih dalam gitu. Tapi itu nanti kita bahas di poin yang jangka panjang. Pertama, senyum lebih banyak. Yang kedua, sudah saya mention juga di episode ke-9, bersihkan lingkungan sekitarmu. Nah, bisa tempat tidur, bisa tas kerja, meja kerja gitu, atau HP. Contoh paling gampang ya, misalnya kan kok saya nggak di kamar gitu, atau kamar saya sudah bersih. Ya udah, apalagi yang bisa kita bersihkan gitu. Misalnya kalau kayak di tempat kerja gitu kan, oh meja kita lagi agak berantakan nih, ya udah kita susun di mana stationery-nya, di mana berkas-berkas, penataan laptop gimana, atau mungkin kabel manajemennya kan supaya lebih enak dilihat gitu. Atau mungkin HP kita bersihkan, nggak ada salahnya maintenance gitu kan. Atau juga laptop kita bersihkan, PC kita. Pokoknya hal yang simple juga yang bisa dilakukan saat ini adalah kita buat lingkungan sekitar kita lebih bersih supaya bisa lebih nyaman, lebih positif. Kan orang juga enak kan ngelihatnya gitu. Wih,
lingkungan, maksudnya meja kerja kamu nih lebih bersih ya gitu. Maksudnya lebih enak dilihat, wih lega ya, minimalis ya, atau bagaimana lah ya. Itu yang nomor dua, bisa langsung dilakukan saat ini juga. Dan yang ketiga, push up 10 kali. Paling simple, olahraga paling simple itu push up. Bisa di mana aja. Atau yang susah, push up mungkin bisa jongkok, bisa squat gitu kan. Squat atau mungkin stretch gitu. Intinya perbanyaklah bergerak. Latihlah fisik dengan paling simple. Kalau kenapa saya lebih milih push up daripada jongkok, daripada squat gitu. Karena kan squat kan takutnya celana robek gitu ya. Kalau yang lain selain misalnya belum bisa push up ya jalan gitu. Paling gampang. Ini episode yang workout integration ya. Jadi jalan kaki. Pas makan siang, kalau bawa bekal ataupun beli makan di luar gitu kan, bisa sambil jalan. Nah, kalau bawa bekal berarti makan dulu atau mungkin jalan dulu baru makan itu. Itu diatur aja. Tapi poinnya adalah bergeraklah. Sebenarnya paling enak tuh waktu jam makan siang, kita sambil jalan keluar. Kalau misalnya tempat makannya itu agak jauh gitu kan, misal jalan 5 menit atau 10 menit ya lebih jauh lagi. Itu lumayan tuh bisa kita lihat sekitar kita, bisa kita lihat syukur-syukur kalau tempat yang kita tuju itu banyak pepohonan atau ada taman gitu kan. Coba ya kita immerse gitu. Biarkan pikiran kita menenangkan diri dengan sendirinya tanpa terdistract dengan hal-hal yang seperti HP gitu kan atau ya pokoknya kita sebisa mungkin natural mungkin hindari dulu elektronik karena kan kita juga rata-rata kerja sudah memandang layar kan. Cobalah kita istirahatkan dulu mata kita gitu. Nah, dengan cara ini pikiran lebih rileks gitu kan, lebih ada istirahatnya, tidak memikirkan hal yang terlalu berat gitu dan monoton. Jadi itu bisa membuat diri kita lebih positif. Oke, ngobrol dengan teman rekan kerja kita gitu kan sambil kita jalan ke tempat makan, nggak ada salahnya lah. Ya. Terus gimana kalau yang bilang, wah mau ngerokok dulu atau apa? Nah itu preferensi pribadi lah. Tapi kalau saya sendiri sih nggak melakukan gitu. Ya jadi itu kembali lagi ke diri masing-masing ya. Oke, itu tadi poin pertama terkait yang jangka pendek. Jadi bisa langsung dilakukan saat ini juga gitu. Nah, kalau tertarik mungkin boleh coba kan. Yang tadi yang lebih tersenyum, terus juga kita coba bersihkan sekitar kita. Lalu yang ketiga, latihlah fisik dari yang paling terkecil. Misalnya tadi jalan atau push up atau squat atau apapun. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Jangka panjang. Setelah tadi udah melakukan yang jangka pendek, kita coba nih sekarang secara bertahap menuju yang jangka panjang. Nah, jangka panjang ya. Jadi agak panjang penjelasannya daripada yang poin pertama tadi. Yang pertama dari yang jangka panjang. Coba kita latih mindset kita lebih positif. Hal ini bisa mencakup tapi tidak terbatas dari apa saja. Pertama, untuk mindset positif ini, cobalah berpikir lebih positif tentang diri sendiri. Ini bukan toxic positivity ya, atau fake gitu. Bukan. Tapi maksudnya apa? Paling gampang kita bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita punya untuk saat ini. Nyambung lagi ke episode sebelumnya, yang dimana hidup terus berjalan, jadi mau gak mau kita jalani saja. Apa yang kita punya sekarang, itulah yang harus kita syukuri. Pasti ada beberapa hal yang kita bisa syukuri, walaupun tidak semuanya sempurna. Maka dari itu, kita ubahlah cara pikir kita terhadap diri sendiri dulu. Oh, saya masih sehat hari ini. Oh, saya masih punya pekerjaan. Oh, saya masih bisa makan dengan teratur. Oh, saya tidurnya cukup hari ini dan nanti malam pun sebenarnya saya bisa tidur yang cukup. Intinya seperti demikian. Sama seperti episode sebelumnya. Setidaknya kalaupun lagi ada masalah berat-berat dan sedemikian rupa, setidaknya kita masih punya kebebasan berpikir. Itu benar-benar
pikiran paling sepositif mungkin lah. Hindari toxic positivity ya. Jadi kita nge-fake berpikir yang positif, berpikir enggak. Berpikir realistis tetap perlu, tapi dalam proses realistis tersebut pasti ada hal positif yang bisa kita syukuri. Jadi itu yang pertama, tentang diri sendiri. Lalu yang kedua, berpikiran positif untuk orang-orang sekitar. Nah ini mindset perlu juga ya kita rubah jadi yang lebih positif. Memang sih ya, jadi salah satu podcast yang saya dengar juga dari channel Deddy Kobuzer, beliau sudah sangat terkenal sekali di internet Indonesia, maksudnya di netizen Indonesia sudah sangat terkenal. Saya lupa judul videonya gitu ya, tapi intinya gini, hidup itu persaingan, banyak orang bilang hargailah proses, bukan hasil yang terpenting gitu. Memang betul, hasil adalah segalanya. Jadi tentang persaingan tersebut, kalau dipikir-pikir, kolega, teman-teman sekampus mungkin, atau sekantor, itu adalah saingan-saingan Anda gitu. Jadi Anda harus bisa bersaing lebih dari saingan Anda. Dan juga termasuk kalau seandainya Olimpiade gitu kan, atlet-atlet itu harus bersaing, harus menang. Oke, ada benarnya, tapi tidak 100% saya setuju. Kenapa? Karena kalau konteksnya memang untuk bersaing, betul, kita bersaing secara sportif, secara jujur gitu ya, adil. Walaupun ada terkadang mungkin terkesan, wah ini sikut-sikutan atau gimana. Nah itu tinggal pilihan kita, mau gimana cara main kita. Tapi yang ingin saya sharingkan di sini adalah lebih ke arah gini. Kalau mindset kita ganti, kolega, rekan kerja, atau teman kuliah, teman sekolah kita, atau rekan sekitar kita gitu. Kita jadikan sebagai partner, pelengkap dari bagian kita, dari seharian kita gitu. Misalnya, oh saya tidak bisa part yang ini, teman saya lebih senior, saya bisa tanya. Atau mungkin, oh teman saya adalah part melanjutkan tugas saya untuk bagian misalnya keuangannya gitu. Oh saya bisa bantu dari menyusun rencana proyek. Oh dia bagian dari ngurus keuangan proyek saya. Misal gitu ya. Jadi walaupun posisi atas itu terbatas, posisi atas terbatas ya, tetap aja gitu. Kita walaupun bersaing, tapi kita membutuhkan rekan kerja kita. Jadikanlah rekan kerja kita sebagai partner kita. Dan partner itu apa? Saling membantu kan? Ketika partner itu sudah kita perlakukan, kita sudah bantu, dia juga membantu kita akan sadar, oh saya ada partnya, dia ada partnya. Disitulah profesionalitas terjaga. Nah itulah, ubah mindset yang lebih positif. Memang persaingan ada, tapi kalau kita perlakukan secara positif, ujung-ujungnya bagaimana? Orang yang bisa naik ke jabatan teratas pada akhirnya adalah orang yang bisa menyelesaikan tugasnya, di mana kolaborasi itu diperlukan. Maka dari itu, agar lingkungan lebih sehat dan lebih positif, utamakan teamwork. Habis itu baru ya penilaian kalau menurut saya ya, walaupun penting, utamakan teamwork dulu. Karena jarang ada yang bisa selesai dengan baik kalau teamworknya tuh kurang. Paling cuma jangka pendek aja gitu ya. Main ancam-ancaman atau gimana lah gitu. Tapi kalau relasinya kurang bagus, kayaknya agak susah deh mencapai hasil yang maksimal gitu. Oke, itu terkait orang lain ya. Nah, yang ketiga, ini agak campuran gitu. Ini terkait dengan orang lain juga, tapi lebih ke arah orang-orang yang lebih ke support gitu. Maksudnya kayak security kah, atau cleaning service, atau OB gitu. Nah, sebisa mungkin kita melayani diri sendiri supaya mereka itu nggak terlalu kita sibukkan gitu. Atau kita juga anggap kehadiran mereka. Kita ubah persepsi kita. Jadi kita jangan tempatkan mereka murni sebagai pelayan gitu kasarnya. Tidak. Kita bisa mensupport diri, mengurus diri kita sendiri, tapi jadikan mereka sebagai uh, peranan untuk melengkapi saja gitu. Membantu kita minimal ya, apakah informasi, apakah kalau kita ada kesulitan itu. Yang utama adalah kita layani diri kita sendiri.
Nah, saya ambil contoh. Mindset paling gampang kalau misalnya saya lagi makan gitu di pantry kan. Makan di pantry. Nah, berantakan kan. Kadang makan suka jajaran. Harus bersihin sendiri. Jangan OB yang bersihin. Walaupun kayak ngapain lu yang ngelap-ngelap gitu. Enggak. Ini tanggung jawab saya. Saya yang bikin kekacauan, saya yang tanggung jawab. Atau misalnya kayak di toilet nih. Ini paling saya nggak tahu ya. Di toilet gitu. Saya paling males gitu kalau ngeliat orang eh, kalau misalnya udah masuk toilet kan, bilik toilet, tau-tau berantakan tuh. Aduh, males deh pokoknya, kayak kurang. Nah, mau nggak mau saya harus lakuin yang saya nggak suka gitu. Saya bersihin sendiri dengan yang ada di sana, tisu dan yang lain-lainnya, bersihin. Pokoknya moto saya adalah kalau saya dari toilet, saya harus keluar-keluar, orang yang masuk setelah saya itu harus bersih gitu. Jangan sampai saya ninggalkan jejak. Kasarnya gitu ya. Keren ya. Nah itu, jadi mindset itu yang harus kita rubah. Bantulah orang pekerja yang melayani kita sebisa mungkin. Mereka hanya nge-support, kita lah yang melayani diri kita sendiri gitu. Nah ini untuk jangka panjang. Kalau kita udah bangun nih mindset ini, dari mulai kita bisa lebih positif terhadap diri sendiri, udah gitu kita bisa lebih positif terhadap kolega-kolega kita yang sepantaran kita, atasan kita juga lebih positif terhadap orang lain yang mensupport kehidupan kita. Wah, pasti mindset lebih tenang dong. Kita nggak ngerasa kayak tertekan, nggak ngerasa kayak terancam, itu misalnya yang lebaynya. Nah, itu yang pertama tadi, soal yang ubah mindset menjadi lebih positif. Oke, yang kedua, terkait hal positif secara jangka panjang. Identifikasi siapa sih customer kamu atau siapa yang kamu layani. Kalau sudah diidentifikasi, maka selesaikan masalah mereka. Layani mereka. Ini tertanam banget di pikiran saya gitu. Karena pada akhirnya, kalau pun kita pekerja kantoran, kita sebenarnya pelayan sih. Saya ambil contoh nih. Posisi saya saat ini adalah saya sebagai project manager di bagian IT. Saya orang IT gitu ya. Jadi orang IT apa? Bisa ngedit video gitu ya. Bisa perbaikin printer. Bisa tahu cara pasang TV kan, ngesetting TV gimana gitu ya, orang IT ya. Oke, anyway. Ya, jadi saya orang IT, bagian project manager. Customer saya siapa? Ya user saya gitu. Saya harus melayani pelanggan saya, di mana user saya itu mempunyai kebutuhan dan saya harus bisa provide dari sisi delivery project tersebut. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita harus melayani pelanggan kita, customer kita. Mereka punya masalah, ya masalahnya apa? Oh, saya mau ini, mau itu. Kita coba bantu, kita layani sampai kebutuhan mereka terselesaikan. Nah, itu dia. Jadi, kalau misalnya kita punya mindset seperti itu secara jangka panjang, pasti orang akan mencari kita dong. Oh, Wayan bisa menyelesaikan masalah nih. Oh, dia bisa mendeliver kebutuhan saya nih. Nah, itu yang kita cari sebenarnya. Jadi, coba cari tahu siapa customer kita dan selesaikan masalah mereka. Oke, itu tadi terkait identifikasi siapa customermu. Nah, yang terakhir sekarang terkait yang jangka panjang adalah kembangkan dirimu. Masih sama seperti episode ke-9. Jadi, kita kembangkan diri kita secara jangka panjang gitu kan, mau itu fisik, mau itu wawasan kita, pengetahuan kita, atau personal branding kita. Cobalah kita kembangkan gitu. Perlahan-lahan, gak harus sempurna semuanya. Hari ini belajar apa, besok belajar apa, besok olahraga apa, bertahap semuanya. Gak ada yang instan. Karena yang instan tuh kadang susah dipertanggungjawabkannya gitu. Ya, jadi itu dia tadi, kembali lagi. Kita harus mengembangkan diri kita agar kita bisa menjadi lebih positif. Dan notes-nya di sini adalah apa? Notes-nya ketika kita sudah kembangkan diri, maka kita bisa lebih berkontribusi juga kan harusnya ke orang lain. Makin kita ahli, harusnya kita makin lebih bisa melayani customer kita gitu. Maka dari itu, semuanya saling terkait nih.
Udah jangka pendeknya kita sudah lakukan, jangka panjangnya juga kita lakukan secara berlama-lama gitu kan, bergulir, udah tuh kita bisa membawa kepositifan. Ya, demikian kita telah sampai pada penghujung acara podcast Beliau and Sharing kali ini. Memang saya sendiri rasakan ketika melakukan hal-hal di atas tersebut itu gak semuanya mudah ya. Ada part yang susah. Tapi susah bukan berarti mustahil. Kembali lagi, kuncinya ada pada diri sendiri. Kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri, maka kedepannya kita pun bisa lebih berkontribusi untuk orang banyak. Nah, bertahap tuh. Berkontribusi ke orang yang banyak, nanti lebih besar lagi kontribusinya, lebih besar lagi, dan seterusnya. Maka dari itu, tak ada salahnya jika kita bisa membahagiakan atau memandang diri kita positif, maka kedepannya kita bisa menyumbang kebahagiaan ke orang lain juga. Menyumbangkan positif, menularkan kepositifan untuk orang lain. Dan kerennya lagi, kalau kita bisa merasa orang lain itu tersumbangkan kepositifannya nih, wah dia seneng gitu, dia senyum, dia merasa terbantu dengan adanya kita. Di situ nular lagi kepositifan itu, mempengaruhi diri kita lagi. Wah, kita berhasil menyumbangkan kebahagiaan orang lain nih. Kita juga jadi ikutan bahagia. Jadi saling menular tuh. Itulah yang harus kita coba bangun. Jadi mulailah dari diri sendiri, lalu kita tularkan ke orang lain. Kepositifan ya, bukan nularin yang lain. Saya Wayan, dan ini adalah podcast Beliau and Sharing episode ke-11. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar semua, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.